Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kembali Allah memberi taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Syarh Ushulul Iman karya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Kita sekarang masuk hadis yang ke-21. Qala al-mu'allif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, itsbatu sifatil ajab lillah, penetapan sifat heran untuk Allah taala. Jadi Allah memiliki sifat heran, takjub, heran. Dari beliau ini siapa? Az-Zuhri atau Abu Hurairah ya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasili, rawahu Ahmad wal Bukhari. Rabb kita heran kepada suatu kaum yang mereka digiring ke surga dengan rantai, diikat, yuqaduna, ditundukkan ke surga, menuju surga, digiring menuju surga dengan apa? Dengan rantai. Ini sesuatu yang mengherankan. Jadi perlu dicatat, ketika kita berbicara tentang sifat Allah, harus ada di pikiran kita keyakinan bahwa laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal Allah sesuatu pun. Jadi jangan bayangkan kalau Allah heran seperti kita heran, enggak, tidak sama. Herannya Allah dengan kita tidak sama. Kemudian pada makhluk pun, pada kita, heran itu ada beberapa sebab ya. Di antara sebab heran adalah karena kita nggak tahu sebab. Kita nggak tahu sebabnya, kita heran. Kok bisa gitu ya? Karena kita nggak tahu sebabnya. Begitu tahu sebabnya, oh ternyata begitu, nggak heran lagi. Itu kalau kita. Nah ini nggak pas disandarkan untuk Allah. Allah itu tahu segalanya. Allah nggak ada yang nggak tahu ya. Allah maha tahu. Maka heran yang begini tidak ditetapkan bagi Allah. Tapi ada jenis heran yang lain, sebabnya adalah karena apa? Sesuatu itu di luar keumuman. Jadi sesuatu yang di luar keumuman kan mengherankan. Sesuatu yang tidak seperti biasanya itu mengherankan. Tumben gitu, tumben itu mengherankan. Kok datang gitu, nggak seperti biasanya, itu mengherankan. Kok tumben datang, kan heran jadinya. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan itu juga sesuatu yang mengherankan. Dan dari sisi ini Allah bisa disifati seperti itu. Jadi ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, maka kemudian Allah heran. Tapi tetap saja kita harus meyakini bahwa herannya Allah tidak sama dengan herannya makhluk. Jadi ini ada orang digiring ke surga dengan rantai, masih dirantai gitu, kan mengherankan. Biasanya orang masuk surga ya masuk surga dengan lancar, dengan aman, maksudnya tanpa ada belenggu. Ini masih dibelenggu dengan rantai. Kenapa bisa begitu? Nah, ini ada sebabnya, kita lihat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuna, hada fihi itsbatu sifatil ajab. Nah, dalam hadis ini terdapat apa? Penetapan sifat heran bagi Allah Subhanahu wa taala. Ai anallaha tabaraka wa taala ya'jabu, Allah itu bisa heran. Wa hiya sifatun min sifatihi, dia adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sifat fi'liyah. Kama yaliku bi jalali, sebagaimana yang layak bagi keagungannya, tidak disamakan dengan kita. Wa dal ajab laisa ka ajabil makhluk, heran ini tidak seperti herannya makhluk. Wa inna ma huwa ajabun khasun billah, tapi dia heran yang khusus bagi Allah. Kasairi sifatihi, sebagaimana seluruh sifat Allah yang lain. Kemudian perkataan beliau, min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil, ay annahum usiru, mereka itu ditawan, wa quyyidu, dan diikat dulu ketika di dunia. Jadi orang dibangkitkan pada hari kiamat itu sebagaimana ketika dia diwafatkan, dan orang diwafatkan sebagaimana ketika dia biasa hidup. Jadi kalau orang suka maksiat, wafatnya dalam keadaan maksiat, nanti dibangkitkan dalam keadaan maksiat itu gitu, dalam kondisi seperti itu. Demikian juga ketaatan. Orang yang mati syahid, maka dibangkitkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan masih berdarah, masih terluka.
tapi darahnya bau misik. Nah, itu bedanya. Jadi memang orang itu dibangkitkan sebagaimana ketika dimatikan. Makanya orang ini ketika dibangkitkan, dimasukkan ke surga masih dalam keadaan apa? Membawa rantai belenggu. Jadi mereka dulu ketika di dunia dirantai, dibelenggu, halakaunihim kufaron, karena keadaan mereka waktu itu masih kafir. Fil jihad, dalam keadaan jihad fisabilillah. Jadi jihad kaum muslimin melawan orang-orang kafir ini, kemudian mereka ditawan, ditangkap ya, menjadi tawanan, dirantai. Tsumma ba'da dzalika aslamu, kemudian setelah itu apa? Mereka masuk Islam. Ini yang mengherankan, maksudnya ada orang yang dia tuh kafir tapi akhirnya apa? Masuk surga. Nah, ini justru Masya Allah ya, ini kemenangan hakiki dibanding dengan apa? Orang yang mungkin sejak lahir Islam, begitu mau mati malah murtad ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian fayakunu hadzal asr sababan li islamihim. Jadi tawanan ini menjadi sebab apa? Keislamannya. Coba kalau dia nggak ditawan, mungkin nggak masuk Islam. Nah, ini berarti ada sesuatu yang buruk tapi ternyata baik. Ditawan kan buruk, siapa mau ditawan? Nggak ada yang mau. Tapi ternyata berujung apa? Surga. Ini yang sesuatu terlihat buruk akhirnya melahirkan apa? Surga. Jadi manusia itu kadang-kadang memilih-milih yang enak-enak, ternyata kenyataannya apa? Itu keburukan baginya. Apa contohnya? Yang enak kemudian keburukan? Maksiat ya. Semua maksiat itu enak. Tahu nggak? Percaya nggak? Enak sepintas, sekilas. Rasa pertamanya itu enak. Tapi kalau diresapi betul nggak enak sebenarnya. Cuma ya begitulah manusia. Hanya sekilas dia nggak mau mikir. Kalau dipikir-pikir dalam, akan tahu bahwasanya maksiat itu nggak enak. Tapi karena orang nggak mau mikir, akhirnya ya, maksiat dianggap enak. Jadi maksiat yang dianggap enak, dianggap baik, makanya banyak orang yang melakukan karena dianggap enak. Padahal itu apa? Keburukan bagi mereka. Sementara yang namanya ketaatan, ibadah, apalagi sholat malam dingin-dingin, itu berat. Ya, orang nggak suka rata-rata. Coba dari sekian ribu orang di sini berapa orang yang sholat malam, tahajud? Mungkin nggak ada setengah, mungkin wallahu alam ya, saya nggak tahu, nggak ngitung ya. Tapi yang jelas banyak orang nggak mau sholat malam. Padahal itu kebaikan. Nah, ini orang dibelenggu, ini keburukan ya, tapi ternyata masuk surga. Coba kalau nggak dibelenggu, mungkin nggak masuk surga ya. Kemudian wa min thamma lidukhulihim aljannah, maka dari sanalah mereka masuk ke dalam surga gara-gara menjadi tawanan. Fakana asruhum maslahatan lahum, berarti tawanan untuk mereka menjadi maslahat kebaikan bagi mereka. Wa hada minal ajaib, maka tentu saja ini termasuk keajaiban ya. Keajaiban ditawan kok masuk surga. Idla ahad yarfudu dukhulal jannah. Sebenarnya memang tidak ada seorang pun yang menolak untuk masuk surga. Akan tetapi apa? Idza kana al-insanu lam ya'mal amalan, kalau seorang tidak melakukan suatu amalan yang bisa membuatnya ahli untuk masuk surga, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Fal kufru la yadkhulul jannah, maka kekufuran la yudkhilul jannah, tidak memasukkan ke dalam surga. Orang kafir tidak masuk surga. Walakin akan tetapi idza aradallahu lahu sa'adah, jika Allah menghendaki untuk seseorang itu kebahagiaan, walaupun dia kafir, masuk surga juga. Tapi syaratnya tetap masuk Islam gitu. Jadi harus masuk Islam. Jadi Allah menghendaki seorang masuk Islam, di detik-detik terakhir sebelum mati masuk surga. Tapi kalau Allah nggak menghendaki seorang itu bahagia, detik-detik mau mati saja murtad ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya waktu paling krusial itu ketika sekarat. Ada orang sekarat, seumur hidup dia mukmin, dia ahli ibadah, bahkan dia orang soleh, orang taat, tapi ternyata pas mau mati mencela Allah. Naudzubillah min dzalik. Mencela takdir. Gara-gara apa? Kesakitan merasakan sekarat. Ini bahaya, ini rawan ya. Rawan sekali orang dalam kondisi sekarat. Bisa kafir gara-gara sekarat. Kemudian apa? Fa innahu qad yadkhulul jannah bisababin yakrahuhu. Maka dia akhirnya masuk surga dengan sebab yang dia enggak suka. Ditawan itu enggak suka, tapi ternyata sebab masuk surga.
Bahwa yakrahul asr, dia tidak suka ditawan. Walakinnahu shara sababan fi sa'adati, tapi dia menjadi apa? Sebab kebahagiaannya. Asruhu al-muslimu asarahul muslimuna, orang-orang muslim menawan dia, wa qayyaduhu, dan mengikat dia bisalasil dengan rantai. Tsumma, kemudian innahu taba, dia taubat, wa aslama, dan masuk Islam bisa babil asr, karena ditawan. Jadi merasa ditawan itu susah, masuk Islam aja lah biar dilepas gitu kan. Dia mungkin cari keuntungan dunia, ternyata efeknya sampai akhirat ya, Masya Allah. Sebagian amal seperti itu ya, mudah sebenarnya. Masuk Islam tuh gampang sekali. Gara-gara itu masuk surga. Dan orang kalau baru masuk Islam, dosanya habis, nggak punya dosa. Baru masuk Islam, belum berbuat dosa apapun, nol dosanya, langsung mati, udah nggak masuk neraka sama sekali. Itu keuntungan besar orang yang masuk Islam kemudian mati gitu. Fadakhalal jannah, sehingga dia masuk surga. Wa hada minal ajab, ini termasuk perkara yang ajaib. Karena kebanyakan orang masuk surga itu dengan apa? Dengan amal. Nah ini amalnya apa? Ya amalnya masuk Islam. Tapi ini masuk Islam ini walaupun gampang, ternyata apa? Besar sekali keutamaannya, bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa. Fadal hadis fihi itsbatu sifatil ajab billah. Hadis ini di dalamnya terdapat penetapan sifat takjub atau heran bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahya sifatun taliku bijalali, dan dia sifat yang sesuai dengan keagungannya. Wa fihi, dan dalam hadis ini juga annal insan qad yakrahu syai'an, seorang kadang-kadang membenci sesuatu, padahal apa? Wa yakunu wa yuhibbu syai'an, membenci sesuatu, wa yakunu khairan lahu, membenci sesuatu maka itu ternyata apa? Kebaikan baginya. Wa qad yuhibbu syai'an, dan kadang juga orang mencintai sesuatu, wa yakunu syarran lahu, dan dia menjadi keburukan baginya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, ditetapkan atas kalian perang padahal dia dibenci oleh kalian. Enggak ada orang suka perang. Wa asa an takrahu syai'an, dan bisa jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal dia baik bagi kalian. Contohnya perang. Perang itu sesuatu yang dibenci, tapi itu kebaikan. Yang bisa melihat itu orang beriman ya. Itu beriman dengan firman Allah seperti ini. Kalau Allah mengatakan itu kebaikan bagi kalian, beriman. Kalau orang beriman siap perang. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagi kalian. Ya contohnya enggak mau perang. Enggak mau perang kayaknya enak gitu kan. Aman, enggak luka-luka, enggak mati, enggak kehilangan harta. Tapi ternyata apa? Itu keburukan bagi kalian. Kalau kalian wajib perang kemudian enggak mau perang, ini masuk dosa. Wa huwa syarrul lakum, dan itu keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha tahu sementara kalian tidak tahu. Kalian hanya tahu kulit dari kehidupan dunia, tapi dari akhirat kalian rata-rata lalai. Wa fihi anal jihad fi sabilillahi syuri'a li ghayatin 'azimah. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa jihad dalam Islam itu disyariatkan dengan tujuan yang sangat agung, tujuannya sangat mulia jihad itu, yaitu apa? Menyelamatkan manusia dari kekufuran, menyelamatkan manusia dari adab, dari neraka yang abadi. Jadi itulah apa hikmah besar dari disyariatkannya jihad, biar enggak ada orang kafir. Liyakuna dinu kulluhu lillah, agar agama semuanya milik Allah, sehingga orang semua masuk surga, gitu tujuannya. Tapi sunnatullah berkata lain ya, takdir Allah berkata lain. Tetap saja ada orang kafir, tetap saja ada orang yang enggak mau masuk Islam, ya enggak masalah, itu sudah ketetapan Allah. Tapi syariat itu tujuannya apa? Kemuliaan semata. Jadi tujuan jihad dalam Islam itu bukan dunia, bukan meraih harta, kekuasaan dan sebagainya sama sekali. Jihad itu semata-mata mencari surga, bahkan surga yang paling tinggi, mencari ridha Allah semata. Itu dalam jihad, baik bagi muslim biar masuk surga dengan mudah tanpa hisab, dan bagi orang kafir ketika ada perang kemudian mereka melihat kok kayaknya mati ini merugikan, lebih baik saya masuk Islam aja lah. Nah, gara-gara ada perang ada orang masuk Islam banyak, maka apa? Dari situ masuklah ke dalam surga. Jadi menyelamatkan manusia dari neraka. Wahya ikhrajun nas minal kufri ilal iman. Jadi hikmah besar dari jihad apa?
mengeluarkan manusia dari kekufuran kepada iman, wa inqadhuhum minan nari ilal jannah, dan menyelamatkan mereka dari neraka menuju surga. Falam yushra'al jihad fil Islam min ajli qatlin nas. Jadi tidaklah jihad disyariatkan di dalam Islam dalam rangka untuk membunuh manusia. Wah, orang Islam ini haus darah, bukan. Ya. Bukan haus darah. Yang haus darah itu nyamuk, ya. Orang Islam enggak. Orang Islam itu maunya apa? Orang itu masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam, enggak kami perangi. Begitu. Jadi sebelum perang pun ditawari dulu, Islam atau perang. Ada 3 pilihan, ya. Masuk Islam, kalau enggak jizyah, kalau enggak perang. Pilih mana? Ya udahlah, kami jizyah aja lah. Jadi kalau jizyah artinya apa? Hidup di negara Islam tapi tiap tahun bayar pajak. Jadi pajak itu sebenarnya untuk orang kafir, bagi negara Islam. Tapi kita bukan negara Islam, jadi ya bayar pajak semua jadi. Kemudian jadi bukan untuk membunuh atau menumpahkan darah semata, wasafkid dimaihim, aw min ajli akhdi amwalihim, atau untuk mengeruk harta, bukan. Nah, itu tujuan penjajah dulu ya. Imperialisme, kolonialisme dulu apa? Tujuannya apa? Gold, glory, gospel. Emas, kekuasaan, agama. Nah, menebarkan agama terakhir. Kalau dalam Islam, jihad itu agama doang. Adapun nanti dapat ghanimah itu cuma bonus, bukan tujuan, ya. Seandainya enggak ada ghanimah pun tetap perang. Yang penting orang itu masuk Islam gitu. Yang penting orang semuanya tunduk kepada agama Allah. Itu tujuan utama dari jihad dalam Islam. Bukan gold dan gospel ya, atau glory ya. Tapi semata-mata untuk membuat orang itu glory itu yang agama nih. Bukan gold dan gospel, tapi apa? Glory. Kemudian lam yusra' al jihad fil Islam wa min ajli akhdi amwalihim wa sabyi nisaihim, atau hanya sekedar ingin menawan para wanitanya, dijadikan budak, dijadikan apa namanya? Gundik malah ya. Memang iya halal dalam Islam. Wanita-wanita tawanan tuh jadi apa? Jadi budak, yang kalau jadi budak maka ya halal bagi siapapun yang memilikinya. Wal istilah ala biladihim, kemudian menjajah negeri mereka, kemudian memperbudak mereka selama-lamanya, tidak. Lam yushra' al jihad fil Islami min ajli dzalik. Islam itu tidaklah mensyariatkan jihad untuk itu semata. Wa inna masyru'a min ajli ghayatin 'azimatin. Tapi jihad disyariatkan dalam Islam untuk tujuan yang agung. Wa hiya ikhrajun nasi minan nari ilal jannati, yaitu mengeluarkan manusia dari neraka menuju surga. Itu saja sebenarnya ya. Yang lain-lain cuma sampingan, efek samping aja. Walau bisa lasil, walaupun masuk surganya dengan membawa apa? Belenggu tadi yang bikin Allah heran ya. Hadza huwa ghayatul jihad. Inilah dia tujuan dari jihad di dalam Islam. Jihad fisabilillah. Wa huwa min maslahatin nas. Jadi jihad itu untuk kemaslahatan manusia semuanya, enggak cuma untuk kaum muslimin. Fal mu'min yanalu bihil ajr. Kalau mukmin maka dia bisa meraih dengan jihad itu pahala yang besar, thawab, ganjaran dan syahadah, mati syahid. Wa qad yakunul jihad sababan fi dukhulil kafir al-Islam, dan bisa jadi jihad menjadi sebab masuknya orang kafir ke dalam Islam. Ya, minimal orang kafir enggak bertambah gitu. Kalau orang kafir sudah dibasmi, nah, nanti yang lahir tinggal orang-orang Islam. Maka itulah tujuannya, biar semua orang masuk surga. Wa ikhraju minal kufri ilal iman, mengeluarkan dari kekufuran kepada iman. Wa bitali dukhulul jannah, dan berikutnya mereka masuk surga. Dan Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila menyeru kalian kepada yang menghidupkan kalian. Apa itu? Apa yang menghidupkan kalian? Jihad ya. Jadi jihad itu menghidupkan kalian, hidup di akhirat dalam kebahagiaan gitu. Itu hidup hakiki. Kalau di neraka kan gak hidup, setengah hidup namanya. Jadi siksaan yang setengah hidup setengah mati itu di neraka.
Jadi kalau sekarang ada orang bilang, aduh sakitnya setengah mati, bohong itu ya, bohong. Setengah mati itu cuma di neraka. Sekarang belum ada setengah mati. Ai idza da'akum lil jihadi sammahu hayatan. Jadi penuhilah panggilan Allah dan Rasul jika mengajak kalian untuk apa? Berjihad. Dan Allah menamai jihad dengan apa? Hayat, kehidupan. Karena itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan abadi dalam kebahagiaan. Kita lanjut hadis yang ke-22, penetapan sifat sabar bagi Allah. Jadi Allah itu juga sabar ya, sabur, bahkan paling penyabar itu Allah, Maha Penyabar. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ahadun asbara ala adan yasma'uhu min Allah." Tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas gangguan yang didengar daripada Allah. Jadi kalau kita mendengar sesuatu menyakiti kita nggak sabar tuh, marah itu, marah nggak sabar berarti. Kalau mendengar sesuatu yang menyakitkan, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Ini maksud hadisnya. Jadi Allah itu paling penyabar, as-sabur. Allah juga asy-syakur, yang maha bersyukur. Makanya sifat-sifat, sebagian sifat Allah itu diperintahkan kita untuk menirunya, untuk mengikutinya, untuk memilikinya. Orang penyabar disukai oleh Allah karena Allah juga sabur. Orang yang ahli syukur juga dicintai oleh Allah. Orang yang lembut, orang yang pemurah dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah yang kita diperintahkan untuk memiliki karakter itu. Yad'una lahu al-walad, yad'una lahul walad. Jadi orang-orang itu menuduh atau mengklaim Allah itu punya anak. Nah, Allah enggak marah. Ya marah tapi Allah enggak kemudian membalas langsung. Inilah kesabaran Allah Ta'ala. Walaupun orang Nasara bilang Allah punya anak, orang Yahudi juga bilang Allah punya anak, orang musyrikin juga bilang malaikat itu banatullah, ya, malaikat itu anak perempuannya Allah. Tapi Allah tetap sabar. Apa buktinya? Tsumma yu'afihim, kemudian Allah memaafkan mereka, mensejahterakan mereka, bahkan bukan ya'fu ya, yu'afi itu mensejahterakan mereka. Dengan apa? Rizki. Wa yarzuquhum, Allah beri rizki kepada mereka. Itu orang-orang yang menuduh Allah punya anak dan itu menyakiti Allah, Allah tetap apa? Memberi rizki kepada mereka. Ini bukti kesabaran. Allah itu sabar. Bukan bukti kebenaran, bukan. Bukan bukti bahwasanya orang yang menganggap Allah punya anak itu betul. Buktinya Allah enggak menyiksa. Nah, ini logika yang salah ya. Sama seperti logikanya orang liberal. LGBT itu bagus. Buktinya apa? Orang-orang negara-negara yang mengesahkan LGBT tidak disiksa oleh Allah. Nah, berarti bagus. Ini logika yang tidak betul ya. Bahwa ketika ada orang berbuat maksiat, berbuat jahat di muka bumi, kemudian Allah tidak menyiksa saat ini, itu bukan karena mereka bagus, bukan. Tapi karena Allah masih sabar. Allah masih menunda. Yumhil wala yuhmil. Ya, Allah menunda bukan apa? Melalaikan. Nanti di akhirat baru disiksa. Tapi sekarang masih diberi kesempatan. Untuk apa? Untuk bertobat. Siapa tahu mau bertobat. Itulah kemurahan Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyabar. Coba kalau Allah itu tidak penyabar, Allah tidak pemurah ya, Allah itu adil gitu, orang salah langsung musnah, ya enggak tersisa manusia di muka bumi. Semuanya dimusnahkan oleh Allah. Qala Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, hadis tadi riwayat Al-Bukhari ya. Hadal hadis fihi annallaha subhanahu wa ta'ala yasbiru. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu sabar atas gangguan hamba-hambanya. Jadi Allah itu bisa terganggu, tapi Allah enggak termudoroti. Terganggu bisa, tapi termudoroti tidak. Tercelakai tidak. Allah enggak bakal celaka, Allah enggak tatadoror ya, tidak tidak tersakiti enggak. Tapi terganggu iya. Wasabru ma'nahu, dan sabar maknanya apa? Al-habsu, menahan. Fallahu jalla wa ala yasbiru. Allah itu sabar ala ada ibadi, atas gangguan hamba-hambanya. Fala yu'ajiluhum bil uqubah, maka Allah tidak segera membalas mereka. Wa inama yuakhiruhum, tapi Allah menunda. Fa in tabu, kalau mereka tobat, Allah terima tobatnya. Itu kemurahan Allah. Sejahat-jahatnya manusia, Fir'aun pun kalau mau tobat diterima tobatnya. Makanya dalam riwayat ada riwayat bahwa ketika Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah dan kayaknya udah mau beriman gitu,
segala disumpal pasir oleh Jibril gitu. Jangan sampai diterima tobatnya. Jibril udah kesel sama Fir'aun. Allah Maha Pemurah, bisa aja diterima tobatnya kalau sempat tobat gitu. Tapi tobatnya udah terlambat karena udah melihat apa? Udah nyawa di kerongkongan, udah nggak diterima tobat ya. Jadi kalau nyawa udah di kerongkongan, tobat nggak diterima karena udah melihat akhirat, udah melihat macam-macam, nggak diterima lagi tobat. Fir'aun sempat beriman kan? Dia bilang apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Rabbnya Musa dan Harun. Udah beriman, tapi terlambat karena udah sekarat. Ta'khiruhum wa ta'khiruhum innama huwa manta min babi al-ihsan ilaihim. Jadi penundaan Allah untuk mereka adab itu hanyalah apa? Bentuk dari ihsan, kebaikan Allah Ta'ala kepada mereka. Wa itauhum al-fursah, dan pemberian kepada mereka kesempatan, wal murajaah, untuk bisa murajaah dirinya ya, muhasabah gitu. Fala yu'ajiluhum bil 'uqubah, sehingga Allah tidak terburu-buru membalas mereka. Fahadal hadis fihi wasfullahi bis sabr. Hadis ini di dalamnya terdapat pensifatan Allah dengan sabar. Wa nahu subhanahu wa ta'ala yasbiru. Wa min asma'ihi, dan diantara nama Allah adalah As-Sabur, yang maha penyabar. As-Sabur maknahu syadidus sabr, sangat penyabar. Alladzi la yu'ajilu an-nasa bil 'uqubah, yang tidak terburu-buru membalas manusia dengan hukuman. Wa mimma yadullu ala sabrihi subhana, dan diantara yang menunjukkan atas kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala, anna nasa yasubbunahu, bahwasanya manusia mencela Allah dan menyekutukannya, wa ya'suna, dan bermaksiat pada Allah, wa ma'adalika, tapi bersama itu yughadhihim, Allah memberi nutrisi kepada mereka, memberi gizi kepada mereka, memberi makan, bin ni'ami, dengan nikmat-nikmat, wa yu'tihim al-afiyah, dan memberi mereka kesejahteraan, kesehatan, wa yusinu ilaihim, Allah berbuat baik pada mereka, rahmatan, sebagai kasih sayang, bihim, terhadap mereka, la'allahum yatubuna ilaihi, mudah-mudahan mereka taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mayoritas juga tidak bertobat ya. Sudah dikasih kesempatan bertobat, nggak mau tobat juga. Ada bencana alam, banjir, banyak yang mati, tanah longsor, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, itu banyak yang mati, ratusan, bahkan berapa dulu di Aceh itu ratusan ribu lebih mati banyak. Tapi yang hidup nggak tobat juga. Yang hidup belum tentu tobat juga. Ada sebagian tobat, tapi banyak yang nggak tobat ya. Naudzubillah min dzalik. Begitu manusia ya, begitu angkuhnya ya, begitu sombongnya untuk tunduk kepada Allah yang maha kuasa, tidak mau tunduk, padahal dia tidak berdaya. Manusia tidak berdaya menghadapi bencana alam. Coba siapa yang berani menghadapi bencana alam? Bencana pribadi aja nggak bisa, apalagi bencana alam. Coba kalau udah takdirnya ketabrak truk ya nggak bisa menghindar juga. Sehebat apa sih manusia? Dukun yang paling hebat pun kalau waktunya ketabrak truk ya tabrak. Waktunya mati ya mati gitu. Nggak ada yang bisa melawan kematian. Jadi kenapa manusia sombong, tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian wa fil hadis, dan dalam hadis ini, annallaha yata'adda bi af'ali ibadihi, bahwasanya Allah itu terganggu dengan apa? Perbuatan sebagian hamba-hambanya. Allah berfirman, innalladzina yu'dunallaha wa rasulah, sungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, Allah akan melaknat mereka fid dunya dan wal akhirah. Kemudian dalam hadis sahih juga Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku, menggangguku. Apa bentuknya? Yasubud dahra, karena anak Adam apa? Mencela masa. Mencela masa itu mencela musim, mencela waktu, mencela keadaan. Panas sekali sih, nah, itu mencela masa. Itu menyakiti Allah, mengganggu Allah itu. Karena yang bikin panas siapa? Allah. Semua kejadian Allah yang bikin. Maka jangan sekali-kali lisan kita ringan untuk mencela kejadian alam, nggak boleh. Bahkan mencela apapun nggak boleh ya. Laisal muslim la'an. Muslim itu bukan tukang laknat, wala ta'an, bukan tukang mencela. Muslim itu lidahnya baik ya. Kata-katanya selalu membawa kebaikan. Maka orang yang mencela keadaan ini mencela Allah ya, menyakiti Allah. Yu'dini ibnu Adam, yasubud dahra, dia mencela masa, mencela kejadian.
Wa ana dahru, sementara aku dahar. Maksudnya bukan Allah itu dahar itu sendiri, tapi dijelaskan oleh Allah sendiri, biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar. Aku dahar karena apa? Di tanganku segala urusan, aku membolak-balikan siang dan malam. Jadi bukan berarti Allah itu siang dan malam itu sendiri. Allah itu yang membolak-balik siang malam, bukan Allah yang dibolak-balik ya. Wallahu yata'adza bi af'ali ibadihi. Jadi Allah itu terganggu dengan perbuatan hamba-hambanya, lakinnahu la yatadarrar, tapi Allah tidak tersakiti, Allah tidak termudarati. Tapi terganggu iya. Fala tadurruhu al-ma'asi, sehingga maksiat itu tidak memudaratkan Allah sama sekali. Allah enggak rugi, Allah enggak kemudian berkurang kekuasaannya gara-gara orang maksiat, tidak. Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah, sungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, wasyaqur rasul, dan menentang rasul, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk, la yadurrullaha syai'a, mereka tidak memudaratkan Allah sama sekali. Jadi Allah enggak berkurang kekuasaannya gitu maksudnya, enggak termudaratkan sama sekali. Tapi bahasa tadi ya ta'adza iya ya, terganggu iya, tapi ya tadarrar tidak. Fallahu la yadurruhu ahadun, Allah tidak bisa dimudarati oleh seorang pun. Wala tadurruhu al-ma'asi, tidak dimudaratkan oleh maksiat, kekufuran dan sebagainya. Wa inna ma tadurru man fa'alaha, tapi maksiat itu membahayakan siapa? Pelakunya sendiri. Sebagaimana ketaatan tidak memberi manfaat bagi Allah sama sekali. Kerajaan Allah enggak bertambah gara-gara ketaatan. Wa inna ma tanfa'u sahiba, tapi memberi manfaat bagi pelakunya sendiri. Wad-darar bil ma'asi wan naf' bi ta'ah raji'un ilal ibad. Jadi bahaya karena maksiat dan manfaat karena taat itu kembalinya kepada hamba-hamba. Adapun Allah Jalla wa ala, fala tadurruhu ma'siyatul 'asin, maka tidak memudaratkannya maksiatnya orang yang bermaksiat, dan tidak bermanfaat baginya ketaatan orang yang taat. Li'anna subhanahu ghaniyun 'an ibadihi, karena Allah itu maha kaya dari hamba-hambanya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, in takfuru, jika kalian kafir, antum wa man fil ardi jami'an, kalian dan semua penduduk bumi kafir semua, fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka Allah tetap maha kaya, maha terpuji, enggak berkurang kekuasaan Allah. Dan dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri, kalian tidak bisa mencapai mudaratku, fatadurruni, sehingga kalian memudaratkan aku, walan tablughu naf'i, kalian juga tidak bisa mencapai manfaatku, fatanfa'uni, sehingga kalian memberi manfaat bagiku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, seandainya yang paling awal kalian sampai yang paling akhir, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin kalian semua, kanu ala atqa qalbi rajulin, berada pada hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, wahidun minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, seandainya awal kalian sampai akhir kalian, manusia dan jin semuanya, berada pada hati seseorang yang paling fajir di antara kalian, hal itu tidak akan mengurangi dari kekuasaanku sedikit pun. Jadi begitu. Udah, Allah itu sendiri. Enggak ada kalian semua, Allah enggak masalah gitu. Bagi Allah ya sudah, Allah Maha Esa, Allah sendirian, enggak butuh siapapun. Allah Ghani, Maha Kaya, tidak butuh apapun. Fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini, anallaha yata'adda, Allah itu terganggu bi af'ali ibadihi, dengan perbuatan hamba-hambanya berupa kekufuran, kemaksiatan dan lain sebagainya. Wa fihi annahu, dan di dalam hadis itu juga bahwasanya Allah itu sabar atas mereka, Allah memberi tempo kepada mereka, dan Allah memperlakukan mereka dengan baik, ma'annahum yu'amilunahu bil isa'ah, padahal mereka memperlakukan Allah dengan apa? Dengan keburukan. Itu di dunia ya, nanti balasannya di akhirat. Jangan antum iri gitu, itu orang kafir kok kaya, ya biarin, nanti di akhirat antum menertawakan mereka ya. Sekarang antum ditertawakan, tidak masalah, memang begitu. Orang beriman banyak ditertawakan hari ini, tapi nanti di surga gantian, kita menertawakan orang-orang yang dulu menertawakan kita. Dalam hadis, ya ibna Adam, wahai anak Adam, khairi yanzilu ilaik, kebaikanku turun kepada kalian.
kepadamu. Wa syarruka yas'adu ilayya, tapi keburukanmu naik kepadaku. Atahabbabu ilaika bin ni'am, aku menjalin cinta kepadamu dengan nikmat-nikmat. Wa tatabaghadu ilayya bil ma'asi, tapi kamu menjalin murka ya, kebencian, menjalin kebencian kepadaku dengan maksiat. Begitu keadaan kita sekarang. Kita ini diberi nikmat tapi malah berbuat maksiat ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka bertobat ya. Kalau Anda ingin selamat, tidak ada jalan kecuali taubat kepada Allah taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yad'una lahu alwalad. Mereka atau yad'una lahu alwalad, mengklaim Allah itu memiliki anak. Hada min asyaddil kufur. Ini diantara kekufuran yang paling keras. Wallahu jalla wa ala berfirman, lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah sekufu dari seorang pun. Yang setaraf dengan Allah enggak ada. Kalau Allah punya anak, anaknya setaraf nanti dengan Allah, sekufu. Wa subhanahu munazzahun anil waladi, Allah itu disucikan dari anak. Lianal walad juz'un min abihi, karena yang namanya anak itu bagian dari bapaknya. Ada unsur dari bapaknya, ada darah dari bapaknya. Itu kalau manusia. Jadi kalau Allah diklaim punya anak, ya ada sesuatu yang diambil dari Allah taala, bagian dari Allah taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Mereka menjadikan bagi Allah dari hamba-hambanya bagian, maksudnya anak. Yakni nasabu lahu alwalad. Mereka menasabkan untuk Allah apa? Anak. Jadi ada anak untuk Allah. Ini mereka orang-orang kafir rata-rata begitu. Wal waladu yushbihu abahu, dan yang namanya anak itu pasti serupa dengan bapaknya. Li'annahu juz'un minhu, karena dia bagian darinya. Wallahu jalla wa ala la sabiha lahu, sementara Allah tidak ada yang serupa dengannya. Walau kana lahu walad, seandainya Allah memiliki anak, la sara syarikan lahu, maka menjadi sekutu baginya fil mulki, dalam kekuasaan. Wa subhanahu munazzahun, padahal Allah disucikan kadzalika anis syariki wasyirki, dari sekutu dan persekutuan. Wal walid yahtaju ilal walad, ini konsekuensi lain ya. Yang tadi udah cukup sebenarnya, tapi ini dianalogikan lagi. Kalau makhluk ya, kalau makhluk yang namanya bapak itu butuh kepada anak biasanya, terutama kalau udah tua. Orang tua itu kalau udah tua butuh pada anaknya. Makanya durhaka, yang paling durhaka itu apa? Di saat apa? Imma yablughul kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Ketika orang tua yang salah satunya sudah mencapai usia tua atau dua-duanya udah tua, itu biasanya paling butuh kepada anak. Kalau anak durhaka saat itu durhaka paling besar dosanya. Makanya sebagai orang tua yang masih muda, orang tua muda gitu, anaknya masih SD, itu bandel kayak apa? Itu masih sabar, tenang gitu. Tapi coba kalau anaknya udah besar, orang tuanya udah kakek-kakek, udah butuh sekali bakti dari anak, malah anak cuek, anak gak peduli, padahal gak senakal waktu SD gitu. Tapi lebih apa? Orang tua lebih sakit hati gitu, melihat apa? Anaknya tidak peduli. Cuma tidak peduli, bukan membangkang dan sebagainya. Cuma kurang memperhatikan orang tua, lama gak menghubungi orang tua, itu orang tua sakit hati. Ya, itu artinya sangat butuh ya. Orang kalau udah tua sangat butuh kepada anaknya. Nah ini dianalogikan seakan-akan Allah begitu, tapi ya enggak ya. Wal walid yahtaju ilal walad. Jadi orang tua itu butuh kepada anak. Wa subhanahu laisa bihaja ila syai'. Sementara Allah enggak butuh kepada apapun. Falau subhanahu mulku samawati wal ard. Maka bagi Allah subhanahu kerajaan langit dan bumi itu milik Allah semuanya. Jadi Allah enggak butuh apapun. Falaisa bihaja ilal walad. Allah enggak butuh kepada anak min ajli an yu'inahu aw yanfa'uhu, dalam rangka untuk membantunya atau memberinya manfaat. Ta'ala Allahu an dzalik, maha tinggi Allah dari itu. Akan tetapi mahada, bersama ini yansibul musyrikuna lahu walad, orang-orang musyrik menasabkan untuk Allah anak. Fayudunahu, maka mereka menyakiti Allah dengan itu. Wa fi hada bayanu fadlihi subhana, dan dalam hal ini terdapat penjelasan tentang keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ihsannya kepada mereka bersama dengan keburukan mereka, berbeda dengan tabiat manusia. Fala yusafu bil ihsani ilal musyi mithlahu, maka tidak ada orang yang bisa disifati
dengan ihsan kepada orang yang berbuat jahat ya, seperti Allah. Nggak ada manusia yang bisa seperti itu. Nggak ada orang yang sesabar Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.